Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam solusi matematika. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya merekam ini di sekolah ya. Jadi mungkin agak sedikit bising. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di peluruhan eksponen. Peluruhan itu mengkerut ya, kalau barang itu mengkerut. Jadi yang tadinya besar dia mengkerut. Kita bahas aja langsung ya. Peluruhan eksponen. Fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponen juga menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ini disebut peluruhan eksponen. Perhatikan grafik fungsi peluruhan eksponen di bawah ini. Apa perbedaannya dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan teman kalian. Oke. Jadi, kalau peluruhan itu dia cenderung menurun ya. Terus menurun. Itu peluruhan. Kalau pertumbuhan dia naik. Oke, kita lanjut. Ini grafiknya. Grafik fungsi peluruhan eksponen, dia menurun terus. Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana nilai a ini antara 0 dan 1 ya. Tapi bilangan realnya tidak 0 ya. X adalah sembarang bilangan real. Jadi gini. Misalkan n-nya 2 dikali a-nya antara 0 dan 1, misalkan a-nya setengah. Itu kan. Pangkat x. X-nya terserah x-nya. Itu kan. Ini fungsi peluruhan. Oke. Contoh 5. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berlangsung setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, berarti 1 jam ini berkurang setengah ya. Setengah. Kita lihat pembahasannya. Alternatif terserah. Dosis awal 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx. Jadi F0 sama dengan 50. F1-nya setengah dikali 50. F2-nya setengah dikali 25. F3 setengah dikali 12,5. Jadi 1 jam pertama berkurang setengahnya kan. Berarti setengah dikali 50 sama dengan 25. Setengah jam, 1 jam berikutnya lagi 25 ini berkurang setengahnya lagi ya.
25 ini berkurang setengahnya lagi, berarti 12,5. 12,5 ini 1 jam kemudian berkurang lagi, berarti 6,25 dan terus. Jadi kalau dirumuskan, kita lihat, kalau dirumuskan, jadi dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram, pada 2 jam pertama tersisa 12 mikrogram, pada 3 jam tersisa 6,25 mikrogram. Nomor 2, pertanyaannya, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Berdasarkan bagian A, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah 50 dikali setengah pangkat X. 50 ini awal ya, awal dosis, setengah ini konstanta ya, karena setengahnya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi 0 jam, kalau 0 jam berarti 50 dikali setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 1, berarti untuk awalnya ada 50 dosisnya. Nah, 1 jam pertama berarti 50 dikali setengah pangkat 1. Setengah pangkat 1, setengah 52, 5 ya. Berikutnya setengah pangkat 2 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan peluruhan. Jadi semakin berkurang ya, semakin mengkerut. Oke, saya berpikir, prediksilah berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1 mikrogram. Rumus, pakai rumus. Jadi 50 dikali setengah pangkat X sama dengan 0,1. 0,1 berarti 1/10 ya. 1/10. Berarti setengah di pangkat X dikali 10, 500. 1/500. 1/500. Berarti 2 ini pangkat berapa? Ingin menjadi 500. 4, 8, 16, 4, 8, 16, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 12. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 15. Berarti sekitar 9 jam ya. 9 jam. Ya. Karena 2/9 sudah 5/12. Baik. Lihat latihan. Jawablah pertanyaan berikut. 200 mg zat disuntikan ke dalam tubuh pasien. 200. Oke. Yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika setiap jam 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berarti setengah ya, 50% kan setengah dipangkat X. Berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa dalam tubuh pasien selama 5 jam, berarti pangkat 5 aja. 200 dipangkat setengah pangkat 5, berarti 200 1/2/5 32. Nah, itu kan seret sederhanakan, bagi 2 100, bagi 2 16, bagi 4
50 bagi 4 8 bagi 8 dibagi 4 50 dibagi 4 8 bagi 2 25 per 4. Nah, berarti 25 per 4 atau 61 per 4 atau 6,25 ya, 6,25 miligram yang masih tersisa gitu ya. Oke, baik, sisanya silakan dikerjakan ya, atau kalau misalkan ada kesulitan silakan boleh ketik di komentar ya. Ambil paling tidak 5 lambungan pertama untuk penguatan karakter. Nah, jika kalian perhatikan, makna pertumbuhan eksponen juga bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan grafik di bawah ini. Semakin banyak kalian berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, maka akan semakin banyak rezeki yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, ini tentang konsep sedekah. Jadi konsep sedekah seperti ini. Kalau kita punya 1 juta ya, kita sedekahkan. Ini maksud 1 juta ini duit penganggur ya. Kita sedekahkan 600.000, maka yang di sini tersisa 400.000. Nah, sejatinya yang kita miliki itu adalah sebetulnya 600.000 ini yang kita sedekahkan, sementara yang 400.000-nya itu hilang. Kenapa? Karena 600.000 ini dia kekal di akhirat ya. Sedangkan yang 400.000 ini kalau tidak dimakan, disimpan. Kalau disimpan di bank, kita tidak merasakan, kita tidak menikmatinya, kita hanya menikmati angka-angkanya saja. Nah, inilah konsep dari sedekah. Tapi dengan syarat uang 1 juta ini adalah uang menganggur. Kalau kita punya banyak kebutuhan, misalkan untuk anak, itu ya sedekahnya sama anak gitu kan, bukan sama orang lain. Demikian. Nah, oke. Apakah kalian bisa menyebutkan makna lain dari perubahan eksponen yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan bentuk akar. Sudah 13 menit ya, 14 menit, berlama-lama juga nanti bosan menontonnya. Baik, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.